selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada anak-anak siswa kelas 10 MIPA, kepada anak-anak yang sedang menonton video ini. Ketemu lagi bersama Pak Fedi. Kita akan membahas aplikasi buku Newton atau dinamika praktikal pada beberapa sistem. Minggu lalu kita sudah belajar 3 video sebelumnya tentang gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem. Nah, salah satu gaya yang bekerja pada sistem di sini adalah gaya kontak. Yang bisa diperhatikan sini bisa kelihatan. Nah, gaya kontak itu sebenarnya gaya yang terjadi ketika dua buah benda itu bersentuhan secara langsung. Nah, kedua buah benda bersentuhan secara langsung pasti akan terjadi gaya kontak. Nah, walaupun di sistem itu tidak digambarkan secara langsung, kita sebenarnya bisa menentukan gaya kontak. Contoh, ada 3 buah benda seperti ini, ya. Dan sebenarnya kita bahas di soal berdempetan secara langsung seperti ini, ya. Lalu gaya F, sebuah gaya F diberikan dari kiri didorong ke kanan. Apa yang akan terjadi? Pengaruh dari gaya F ini menyebabkan benda 1 dan benda 2 ini ada gaya kontak di antara kedua benda tersebut. Terjadi pada tepat pada bidang di mana dua buah benda itu bersentuh secara langsung. Begitupun benda 2 akan menekan benda 3, ya. Benda 3 akan menekan benda 2. Seperti halnya juga kita pelajari di hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Nah, kita akan bahas bersama-sama berkaitan dengan soal nomor 5 buku paket graf video. Tapi di sini kita pahami dulu apa itu gaya kontak. Jadi ingat, gaya kontak itu gaya yang terjadi apabila dua buah benda bersentuh secara langsung. Maka disebut gaya kontak atau gaya sentuh, ya. Nah, kita lihat di sini misalnya ini gaya F diberikan dari dari kiri ke kanan, sehingga gaya F ini akan menekan diberikan pada salah satu sisi M1. Tetapi pengaruh gaya F ini menyebabkan M1 akan menekan F2. Di sini ada gaya kontak disimbolkan F12. Bisa diberikan. Jadi F12 ini maksudnya gaya dari benda pertama, ya, yang dikerjakan pada benda kedua, maka ditulis F12. Sebaliknya, benda kedua akan memberikan gaya reaksi berupa gaya kontaknya berupa gaya reaksi berupa benda 2 juga akan mengerjakan gaya pada benda pertama atau F21. Ya, perhatikan gaya kontak dari F1 menekan benda kedua itu disebut F12. Sebaliknya, benda 2 akan mengerjakan gaya pada benda 1, kita sebut F21. Paham ya? Itu pasangan. Jadi gaya kontak itu selalu berpasangan, ya, dan nilainya selalu sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Berikutnya benda 2 dan benda 3 ini kita tutup dulu. Benda 2 dan benda 3 kita perhatikan di sini. Jadi benda 2 akan menekan atau akan memberikan gaya kontak pada benda ketiga. Maka kita sebut ini panahnya ke kanan F23. Sebaliknya, benda ketiga akan memberikan gaya balasan, ya, atau gaya kontak balasan berupa gaya reaksi. Kita tulis di sini F32. Jadi gaya pada yang ditimbulkan, gaya kontak yang ditimbulkan oleh benda kedua akibat benda ketiga, kita tulis F32. Ya, selalu berpasangan. Nah, dari gambar yang gaya kontak seperti ini, dari 3 buah benda yang berdempetan seperti ini dan diberikan gaya dari kiri ke kanan, Pak Fred akan penggal nih satu persatu dari benda tinjau benda pertama, benda yang ini. Pak Fred bagi di sini, ya, kita di sini. Ini ke sini, kita akan penggal ke sini. Kemudian benda yang kedua yang di tengah itu Pak Fred mau gambarkan tersendiri di sini. Ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir Pak Fred akan bawanya ke sini. Nah, kita akan memahami satu persatu. Nah, cara memahami gaya kontak bagaimana? Nah, seperti halnya pembahasan kita sebelumnya, gaya kontak itu selalu berpasangan dan aksi reaksi. Jadi, kalau kita misalnya karena ini diberi gaya dari kiri ke kanan, maka ini berlaku hukum 2 Newton, ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Ya, untuk benda tinjau benda pertama, ya, ini benda pertama yang paling kiri. Maka kita akan cari gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Ini saling berlawanan, ya. F-nya ke kanan, sementara ada gaya kontak yang ke kiri. Ini kita bisa tulis F, ya, ke kanan, ya. Jadi percepatannya karena didorong ke kanan, pasti dong arah percepatannya pasti ke kanan. Sehingga yang searah dengan percepatan itu kita positif. Oke. Jadi ini kalian perhatikan, ini arah percepatannya ke kanan, ya. Kenapa ke kanan? Ya, perhatikan di sini arah gayanya kita berikan dari kiri ke kanan, arah percepatannya ke kanan. Gaya-gaya yang berlawanan yang arah dengan arah percepatan itu negatif, yang searah dengan percepatan itu positif. Jadi ini berlaku hukum 2 Newton karena bendanya bergerak, ya, maka F, karena dulu F yang positif dikurang F21 itu akan sama dengan M dikali A. Nah, ini persamaan untuk tinjau benda pertama. Pak Fred tanda ini sebagai persamaan 1. Untuk persamaan 2, ini kelihatannya yang ke kanan itu justru F12, yang ke kiri F32. Berarti kita bisa berlaku hukum 2 Newton sama, ya, sigma F sama dengan M dikali A.
F12 ya dikurangi dengan F32 itu sama dengan M dikali A. Ya. Untuk yang tinjau benda ketiga sama, ini berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A atau sigma M dikali A. Nah, gaya yang bekerja ini cuma satu, nggak ada gaya yang ke kiri. Ya, kecuali di sini ada gaya gesek. Ya. Pada contoh ini bendanya licin ya, bidangnya licin, tidak ada gaya gesek di antara benda dengan nandai. Maka di sini gaya yang bekerja cuma satu, berarti F23 ya, F23 itu sama dengan M dikali A. Ini persamaan 3 ya, ini persamaan 2. Ya, kita kembali ke sini. Jadi untuk mencari percepatannya gimana Pak Freddy? Jadi kita berlaku secara umum ya. Secara umum kita berlaku hukum 3A 2 Newton ya. Jadi kita gunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ya. Jadi kalau secara umum bagaimana kita mencarinya? Misalnya ya, contoh saja ya, misalnya gaya yang diberikan ini sesuai dengan soal di buku Grafindo ya, di uji kompetensi 7.3, misalnya di nomor 4. Gaya yang diberikan itu adalah misalnya 20 Newton, kemudian benda M1 5 kg, benda M2 nya 3 kg, benda M1 nya 2 kg. Ketiga balok tersebut bidangnya licin, yang berada pada bidang licin. Ketiga balok tersebut diberi gaya 20 Newton, tentukan besarnya gaya kontak antara M1 M2 dan M2 M3. Jadi kalau kita mencari gaya kontak ya antara M1 M2, berarti gaya kontak di sini berapa Newton. Kemudian gaya kontak antara benda M2 dan M3, berarti gaya kontak di sini berapa ya. Jadi gayanya tadi 20 Newton ya, misalnya di soal ya, 20 Newton. Kemudian M1 nya di sini 5 kg dan 5 kg, ini contoh soalnya. Kemudian di sini adalah 3 kg, yang di sini 2 kg. Kita bisa hitung nih. Maka berdasarkan hukum 2 Newton, yuk sigma F sama dengan sigma M dikali A sama hukum 2 Newton. Maka kita bisa cari nih, bagaimana kalau A berarti tinggal dibalik, sigma F dibagi sigma M sama aja. Sigma M. Pak, sigma F nya gimana atau ini? Kita pakai yang ini dulu nggak apa-apa. Dari rumusan pertama. Jadi bagaimana kita menurunkannya? Jadi caranya ya kita masukkan satu persatu. Misalnya gini. Kita lihat arah gaya yang ke kanan dulu, misalnya F. Ya, perhatikan di sini F, ya F. Ya. Kemudian lihat di sini ada F, kemudian ke kanan ya. Jadi kita tulis F plus F12 karena arahnya ke kanan. Perhatikan di sini ini F12 yang ini ya. Kemudian kurang F21 karena dia ke kiri, ini F21 kembali ke kiri. Kemudian plus F ya, plus F23. Nah, jadi plus F23 ini perhatikan di sini diberikan F23 karena arahnya ke kanan, ini bisa dilihat ya, arahnya ke kanan. Kemudian kurang F32 itu akan sama dengan M dikali A atau sigma M dikali A. Sigma M nya berapa Pak Fred? M1 tambah M2 tambah M3 dikali dengan A. Ya, M1 tambah M2 tambah M3 dikali dengan A. Ya, jadi kita akan kali dengan ini. Pak Fred boleh hapus dulu. Ya, ini kena penguraian aja biar kalian paham ya arah gayanya. Jadi M1 tambah M2 tambah M3 langsung dikali dengan A. Ya, langsung dikali dengan A. Lalu kita masukkan, nah ini sama nih F12 sama F221, ini bisa dicoret. Nah ini bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Kita cari A dulu. Ya, ini bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah F. Ya, F akan sama dengan sigma M-nya berapa Pak Fred? Jadi M1 tambah M2 tambah M3 ya, M1 tambah M2 tambah M3 ya, total masanya dikali dengan A. Sehingga kalau Pak Fred bawa ke kanan, yang perhatikan di sini, maka A-nya bisa dicari. Maka F-nya berapa? 20 Newton itu sama dengan, perhatikan di sini, M1 M2 M3 5 ya, 5 tambah 3 tambah 2 kg lalu dikali dengan A. Maka nilai A-nya bisa kita cari. Videonya hampir habis ya, maaf ya. Jadi A-nya bisa kita cari. Jadi untuk mendapatkan A gimana? 20 sama dengan 5 tambah 3 8 tambah 2 10 10 dikali A. Maka A sama dengan 20/10. Jadi A itu nilainya 2 meter per sekon kuadrat.
Ya, ini nilai A-nya kita sudah dapatkan. Kalau A-nya, langkah pertama Anda harus mencari percepatan dulu. Kalau percepatannya sudah dapat, ya kita mudah mencari gaya kontaknya. Kita sudah dapatkan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Pak Fred ingatkan di sini ya, bahwa kenapa ini dicoret? Karena gaya akselerasi itu nilainya sama, ya, jadi bisa dicoret. Nah, hitungan. Ini Pak Fred hapus dulu. Yang penting kita sudah dapat nilai A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi langkah pertama A-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita ingin cari gaya kontak. Pak, gaya kontak yang mana sih? Gaya kontak tuh yang ini nak. F21, F12, ya, F32, F32, F23. Ini gaya kontak. Ini masukkan gaya kontak. Jadi ini kita sudah uraikan tadi ya, ada persamaan 1, ada persamaan 2 tadi ya. Ini tadi F, sebentar Pak Fred uraikan kembali. Yang ini tadi F12 ya. Ini F12. Jadi tadi kita dapat persamaan 2, sigma F sama dengan M kali A. Pak Fred tulis ulang ya. M dikali A, maka F12 ya kurang F32 ya, 32 itu akan sama dengan M dikali A. Ini persamaan 2 tadi ya, M dikali dengan A. Ini tadi persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi kita masukkan nilai A ya, A 2 meter per second ini ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mendapatkan nilai F. Tapi ingat ya, Pak Fred catatan di sini ya. Ingat di sini. Boleh klik ke sini dikit. Jadi F12 itu nilainya akan sama dengan F21, itu nilainya sama. Jadi pasangan gaya akselerasi. Nah, kenapa? Karena ini akselerasi gayanya sama, arahnya yang berlawanan ya. Begitupun pasangan akselerasi itu gaya kontak ya, selalu berpasangan. Ya, jadi F23 itu akan sama dengan F32. Ini sama. Ya, besarnya pasti sama. Ya. Kalau tidak percaya, mari kita coba. Jadi kita tadi dapat persamaan 1, dapat persamaan 2 dan persamaan 3 tadi ya. Ini Pak Fred hapus. Kalian sudah paham, ini dapat persamaan 2. Kalau kita tadi dapat persamaan 1, ini persamaan 1. Kalau A-nya kita sudah dapatkan, perhatikan A tadi sudah dapat ya 2 meter per second kuadrat, kita masukkan ke persamaan 1. Nah, cara mudahnya seperti itu, kita masukkan dengan persamaan 1. Oh, F-nya tadi berapa? 20 Newton kurang F21, itu gaya kontak yang mau kita cari. Itu akan sama dengan M berapa ini? Nah, ini kan M1, kita kan tinjau benda M1 ya, ini kan M2 tadi ya. Betul ya? Nah, M1-nya berapa? M1 tadi kan 5 kg. Jadi 5 kita kali dengan percepatan yang kita dapatkan tadi ya. Percepatan tadi kan 2 ya. 5 dikali 2. Maka 20 itu kurang F21 itu akan sama dengan 5 kali 2 berapa nak? 10. Ini adik Pak Fred nggak bisa jawab ini. Jadi maka F21 ini pindah ruas saja. Kalau ini pindah ke kanan, maka ini pindah ke kiri ya. Jadi dapatlah 10 Newton. Kok dari mana 10? Jadi 10 ini dipindah ke kiri jadi minus ya. F21 pindah ke kanan jadi plus. Jadi dapatlah 10 Newton. Jadi inilah gaya kontak 10 Newton. Inilah gaya kontak yang terjadi di antara benda 1 dan benda 2. Jadi karena F12 sama dengan F21, berarti Pak Fred bisa simpulkan, oh berarti berarti F12 juga, F12 ini perhatikan juga nilainya 10. Nah, kenapa nilainya sama? Yaitu besarnya 10. Jadi sebenarnya gaya kontak yang terjadi ini adalah 10 Newton. Jadi gaya kontak ini F12 dan F21 nilainya sama, yaitu 10 Newton. Sekarang kita lihat persamaan 2. Ini persamaan 2 tadi ya. F12, ini kita tinjau benda 2 tadi ya, kurang F32 itu sama dengan M2 dikali A ya. Oke, persamaan 2 tadi kan kita dapatkan F12 kurang F32 itu sama dengan M2 dikali A. Jadi A nya kita sudah dapatkan 2 ya, dengan A nya dapatnya 2 meter per second kuadrat. F12 nya berapa Pak Fred? F12, ya ingat F12 itu sama dengan F21, jadi besarnya sama yaitu 10. Ini sama juga dengan F12 sama ya. Jadi kita masukkan 10 kurang F32 ya, sama dengan M2 dikali A. M2 nya berapa? 3 kg. Jadi 3 dikali dengan A nya berapa tadi nak? 2 meter per second kuadrat. Jadi 10 kurang F32 itu sama dengan 3 kali 2, 6. Maka F32 pindah ruas, jadi F32 nya pindah ke kanan jadi plus, 6 nya pindah ke kiri jadi minus. Jadi 10 kurang 6, 4 ya, 4 Newton. Jadi F32 itu sama dengan F23, itu sama F23 ya, F23 itu sama dengan 4 Newton. Jadi akan katakan ini sama dengan 4 Newton. Jadi gaya kontak di sini 10 Newton. Perhatikan di sini 10 Newton. Gaya kontak di sini hanya berapa? 4 Newton.
jadi kita bisa dapat gaya kontak. Oke, kita lanjut pembahasan kita di nomor 1. Soalnya seperti ini, ada di uji kompetensi, adanya di sana, buka 7.3 buku Grafindo, buku materi fisika. Soalnya seperti ini, 3 buah balok masing-masing M1-nya 1 kilo, M2-nya 2 kg, M3-nya 3 kg. Berada pada bidang yang datar licin ya. Artikan di sini licin ya. Licin artinya tidak ada gaya gesek antara permukaan benda dengan lantai. Ya, kita belum membahas itu. Ya, kalau ada gaya gesek berbeda lagi konsepnya ya. Nah, yang dihubungkan dengan tali seperti gambar ini. Jadi ada gaya F diberikan pada benda ketiga, lalu benda ketiga, benda kedua, benda ketiga dihubungkan dengan tali seperti ini. Jika besarnya gaya F adalah 24 Newton, tentukan besarnya T1 dan T2. Pertanyaannya seperti seputar 2. Kecepatan yang kedua sudah tegangan tali. Nah, sekarang yang pertama, kalau kita mencari gaya tegangan tali, berarti yang pertama kita lakukan adalah harus mencari dulu percepatannya. Itu yang paling penting, cari percepatan dulu. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini seperti biasa, penyelesaian ya, diketahuinya sudah ada, kita langsung aja ya. Karena benda bergerak ke kanan berarti berlaku hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan sigma M dikali dengan A. Ini hukum 2 Newton karena bendanya bergerak karena bekerja ya. Nah, perhatikan gaya apa sih yang bekerja ya. Otomatis arah percepatannya kemana? Ada yang tahu? Arah percepatannya pasti ke kanan. Ini arah percepatannya. Karena arah percepatannya ke kanan, berarti kita bisa mencari perbaikan gaya-gaya. Jadi ini T1 ini, atau mulai dari F dulu ya, misalnya F atau T1 dulu boleh, T1 kurang T1. Loh kok bisa gini? Karena ini ke kanan lalu ke kiri, bisa kita uraikan seperti ini. Plus T2, karena T2-nya ke kanan, lalu T2 lagi ke kiri, perhatikan. Lalu plus F, nah plus F. Perhatikan di sini plus F. Jadi karena ini kenapa plus? F-nya ke kanan. Ya, T1 ada yang positif, T2 ada yang positif, lalu ada T1 yang negatif, ada T2 juga yang negatif karena ada T. Ini akan sama dengan sigma M berarti M1 tambah M2 tambah M3 dikali dengan A. Maka ini karena sama ya, pasangan gaya tegangan tali itu selalu aksi-reaksi ya. Berarti ini sama, ini bisa dicoret. Ini perhatikan, ini bisa dicoret. Maka sisanya adalah langsung aja F ya, itu akan sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M2 tambah M3, ini buka kurung tutup kurung dikali dengan A. Berapa F-nya? Masukkan angkanya 24 Newton. Itu akan sama dengan M1 M2 M3 berarti 1 kg tambah 2 kg tambah 3 kg. Lalu dikali dengan A. Maka 24 sama dengan berapa? 6 dikali dengan A. Maka kita peroleh nilai A itu sama dengan 24 dibagi dengan 6. Maka kita dapat berapa? 4 meter per second kuadrat. Ini dapatlah nilai A. Kalau A kita sudah dapatkan, kita dapat memperoleh, menghitung atau menentukan besar tegangan talinya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tinjau benda M1, M2, M3 seperti biasa ya. Setelah dapat A, kita tinjau benda M1, M2, M3 supaya kita bisa menentukan gaya tegangan talinya. Jadi di sini perhatikan untuk tinjau benda M1 ya, tinjau benda 1. Tinjau benda 1. Jadi benda 1 ini Pak Fred mau gambarkan kembali ke bawah ya. Jadi ada gaya apa saja yang bekerja. Jadi kalau ini ada lantai, di sini ada M1 ya. Tinjau benda M1 di sini perhatikan. Di sini ada gaya T1-nya yang ke kanan. Ya, lalu ada gaya apa lagi? Ada gaya normal yang bekerja pada sistem. Ya, ada gaya normal. Jadi kita lihat benda 1 dulu ya, benda 2, 3 nggak usah dilihat dulu. Lalu ada gaya berat, ada W-nya. Nah, tapi kita lihat di sini sekali lagi arah gerak benda itu terhadap arah sumbu X. Jadi benda itu tidak gerak atas bawah, tapi geraknya ke kanan. Jadi kita hanya melihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang arahnya searah dengan sumbu X. Berarti ini berlaku hukum 2 Newton karena benda digerakkan ke kanan, berarti sigma F sama dengan M1 dikali A. Ya. Apa sih gaya yang bekerja? T1. T1 sama dengan M1 dikali A. Jadi N dan V ini gaya penyeimbang kita tidak usah lihat ya, karena benda geraknya ke kanan. Seperti pembahasan kita pada video sebelumnya. Ini persamaan 1. Untuk persamaan 2, kalian bisa perhatikan di sini. Pak Fred boleh gambar kembali untuk tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Jadi Pak Fred bisa gambar lagi benda yang keduanya di sini. Benda 2 itu ada gaya apa saja yang bekerja di sini? Kita bisa perhatikan di gambarnya ya. Ini M2,
ada gaya apa saja? Pertama gaya normal, pasti ya, gaya yang tegak lurus dengan bidang satu. Kemudian gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi. Di sini perhatikan ada gaya T1 ke kiri, ada T2 ke kanan. Jadi T1-nya ke kiri, perhatikan di sini ada T1, ada T2-nya ke kanan. Nah, tetap berlaku hukum 2 Newton ya, karena kita anggap satu sistem ini satu gaya yang kita berikan ke kanan, berarti bendanya bergerak. Jadi berlaku hukum 2 Newton. Ayo, sigma F sama dengan M dikali A. Gaya apa saja yang bekerja pada benda kedua? Perhatikan di sini. Ada gaya tegangan tali T2, ada gaya tegangan tali T1. Yang searah percepatan itu kita anggap positif, yang berlawanan negatif. Tadi T2 ya kurang T1 itu sama dengan M2 dikali A. M2 dikali A. Ini persamaan 2. Ya, ini persamaan 1. Ya, ini persamaan 1 kita udah dapat, tinjau benda pertama, persamaan 2 kita udah dapat. Sekarang kita lihat atau kita tinjau benda ketiga. Ini boleh kita hapus. Yang penting kita dapat persamaannya ya. Sekarang kita tinjau benda M3. Ya, kita tinjau benda 3. Kita hapus jauh ada karena papannya sempit ya. Tinjau benda ketiga. Jadi di sini kita lihat ada benda ketiga. Gaya apa saja yang bekerja pada benda ketiga? Kita coba perhatikan di sini. Yuk, di sini ada gaya F. Nah, ini M3 ya. Ada gaya F ke kanan. Perhatikan. Ada gaya F. Ada gaya apa lagi? Ke kirinya ternyata ada gaya F. Ada gaya T2-nya. Lalu kita bisa gambarkan pertama gaya normal, tegak lurus dengan bidang satu, perhatikan baik-baik. Lalu ada gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi. Pak, nggak usah digambar, nggak apa-apa, harus digambarkan supaya kita bisa lihat. Nah, berlaku hukum berapa? Tetap 2 Newton ya, tetap 2 Newton. Ini Pak hapus. Yang penting kita dapatkan ininya. Ya, jadi hukum 2 Newton berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Karena benda 3 berarti M3 Pak tulis. Kayak apa sih yang bekerja? Yang ke kanan, ini arah kecepatannya ke kanan, berarti kita positif ya. Berarti F, ke kirinya apa? T2, kurang T2, itu sama dengan M3 dikali A. Ini kita dapat persamaan berapa? Di 3. Persamaan 1 udah dapat, persamaan 2 udah dapat, persamaan 3 udah dapat, dan kita masukkan. Masih ingat A tadi kita dapat berapa? Nah, A tadi. Oke, kita sudah dapat nilai A tadi adalah besarnya 24 dibagi 6, 4 meter per sekund kuadrat. Kalau A ini sudah kita dapatkan, kita bisa memperoleh T1 dan T2. Caranya apa? Nilai A tadi kita substitusikan. Kita masukkan nilai A ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 yang kita tinjau tadi per bendanya tadi ya. Nah, sekarang mudah sekali. Jadi untuk mendapat T1, yuk. Berarti T1-nya sama dengan M1 dikali A. M1-nya berapa? 1 kilogram dikali dengan percepatannya tadi berapa? 4 meter per sekund kuadrat. Jadi dia dapatlah T1 sama dengan 4 Newton. Itu T1. Ya. Sekarang kita lihat ya. Di sini ya untuk yang T2, ya untuk tinjau benda 2. Kita bisa dapatkan ya. Benda 2 tadi T2 kurang T1. Baik kita masukkan T2-nya berapa yang mau kita cari? T2-nya kurang T1-nya berapa? 4. Yang kita dapatkan dari persamaan 1. Kurang 4 sama dengan M2 dikali A. M2-nya berapa? 2 kg dikali dengan 4 meter per sekund kuadrat. Ya, dapatlah T2 kurang 4 sama dengan 8, maka T2 kita dapatkan 8 tambah 4. Maka T2 dapatlah berapa? 8 tambah 4 berapa? 12 Newton. Nah, yang ini gimana Pak? Untuk dapatkan T2 ini nilainya pasti sama. Coba deh, T2-nya ini kita masukkan persamaan 3 juga hasilnya sama. Coba, 24 Newton kurang T2 yang mau kita cari. M3-nya berapa M3-nya? Ini ya, 3 kg, 3 dikali 4 ya. Percepatan tadi 4 ya. Maka kita dapatkan 24 kurang T2 itu sama dengan 12. Maka 24, maka kita dapatnya 24 kurang 12 itu sama dengan T2. Kita pindah ruas. Maka T2 kita dapatnya sama ya, 12 Newton. Jadi mau dimasukkan ke persamaan 2 maupun ke persamaan 3 tetap dapat nilainya sama. Ini sama ya. Jadi saran Pak Fred, masukkan ke salah satu persamaan aja yang ada variabel T2 nya, nilainya pasti sama. Terima kasih, jangan lupa belajar, Tuhan memberkati.